Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kali ini kita akan mendiskusikan sejarah teks Al-Quran. Secara tradisional, pembukuan Al-Quran menjadi satu mushaf itu diyakini terjadi sangat awal. Dalam sumber-sumber sirah disebutkan bahwa sepeninggal Nabi Muhammad, sejak pemerintahan Abu Bakar sudah ada inisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Dan pembukuan yang kemudian resmi menjadi kitab suci kaum muslim itu terjadi pada periode Khalifah Utsman bin Affan, yaitu khalifah ketiga dari Khulafa Rasyidun. Pemahaman seperti ini sudah secara umum diterima di kalangan ulama-ulama muslim bahwa Al-Quran menjadi kitab suci yang diterima secara luas oleh kaum muslim terjadi dalam periode yang sangat awal. Dalam kajian studi Al-Quran Mutakhir, pandangan seperti ini mulai dipersoalkan. Salah satunya adalah karena sumber yang membicarakan tentang pembukuan Al-Quran menjadi satu mushaf terjadi pada periode Abu Bakar dan Utsman itu ditulis sangat belakangan, sehingga tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai sumber sejarah. Karena itu, dalam pandangan sarjana-sarjana modern, persoalan tentang pembukuan Al-Quran ini menjadi isu yang banyak diperdebatkan. Nah, yang ingin saya diskusikan adalah pandangan beberapa sarjana yang mencoba untuk mempersoalkan pandangan tradisional tentang pembukuan Al-Quran. Saya juga perlu menegaskan bahwa di kalangan sarjana-sarjana modern, banyak di antara mereka yang juga mengikuti paradigma tradisional yang meyakini bahwa Al-Quran telah dibukukan menjadi satu mushaf hanya beberapa tahun setelah wafatnya Rasulullah. Dengan demikian, bahwa kesarjanaan modern itu tidak monolitik. Ada di antara mereka yang sepenuhnya mengikuti paradigma yang dikembangkan oleh sarjana-sarjana muslim. Tetapi di luar pandangan yang tradisional, kita perlu juga menyebut karya-karya sarjana modern yang mengajukan satu tesis yang berbeda. Salah satu contoh adalah sarjana Inggris yang bernama John Wansbrough yang menulis dua karya yang sangat terkenal. Yang satu berjudul Quranic Studies yang memang khusus berbicara tentang kajian-kajian Al-Quran di kalangan sarjana-sarjana modern. Yang kedua berjudul Sectarian Milieu yang mendiskusikan tentang iklim-iklim yang menjadi latar kelahiran Al-Quran. Dalam pandangan Wansbrough yang cukup kontroversial adalah bahwa proses pembukaan Al-Quran menjadi satu mushaf itu terjadi lebih lamban dibanding yang kita duga. Dengan melakukan studi yang sangat detail dan bukti-bukti yang cukup mencengangkan, Wansbrough berargumen bahwa stabilisasi teks Al-Quran itu terjadi pada akhir abad ke-8 atau awal abad ke-9. Artinya, proses kanonisasi Al-Quran itu tidak secepat yang kita duga, dan ini juga merefleksikan tradisi dalam pembukaan kitab-kitab suci yang lain. Semua kitab suci, proses kanonisasinya terjadi dalam waktu yang cukup lama. Seperti kita tahu, kitab suci orang-orang Yahudi untuk sampai seperti yang kita lihat sekarang itu membutuhkan waktu ratusan bahkan ribuan tahun. Demikian juga kitab suci orang-orang Kristen, proses pembukuan dan kanonisasinya membutuhkan 2 hingga 300 tahun. Demikian juga dalam agama Hindu dan Buddha, semua kitab suci proses kanonisasinya membutuhkan waktu yang lama. Maka pertanyaan yang perlu kita ajukan adalah, apakah pembukuan Al-Quran adalah suatu pengecualian? Nah, Wansbrough berpijak dari kajian itu kemudian berargumen, sebenarnya proses pembukuan Al-Quran, proses stabilisasi teks Al-Quran juga melalui proses yang panjang, tidak sesederhana seperti yang umumnya kita duga. Nah, ini adalah satu perspektif. Di kalangan sarjana-sarjana modern, ada juga yang berargumen bahwa
pembukuan Al-Quran itu bahkan terjadi pada masa Nabi. Salah seorang sarjana yang mengajukan tesis ini adalah John Barton, yang dengan meneliti proses munculnya teori nasakh atau abrogasi, dia berkesimpulan bahwa Al-Quran telah menjadi buku, telah menjadi mushaf seperti yang kita lihat sekarang, sebenarnya terjadi pada masa Rasulullah. Ini untuk menegaskan kepada kita bahwa kesarjanaan modern tentang sejarah Al-Quran itu sangat dinamis, tidak monolitik seperti yang kita duga. Ini juga penting untuk kita ketahui agar kita tidak serta-merta menuduh Barat telah melakukan satu kajian untuk mendeskripsikan Al-Quran, seolah-olah kajian Barat itu monolitik. Seperti yang tadi saya sebutkan, di kalangan sarjana-sarjana Barat, ada di antara mereka dalam jumlah yang besar yang mengikuti paradigma tradisional yang dikembangkan oleh sarjana-sarjana Muslim. Tetapi di kalangan mereka juga ada yang mengajukan tesis revisionis yang mencoba untuk merevisi pandangan tradisional. Nah, bagaimana kalau kita melihat proses kanonisasi Al-Quran ini dari sumber-sumber Muslim sendiri? Umumnya, kalau kita merujuk kepada kitab-kitab sirah dan bahkan ulumul Quran yang tulis belakangan, kita seolah-olah mendapat gambaran yang sangat simpel tentang proses pembukuan Al-Quran. Tetapi kalau kita merujuk sumber-sumber yang lain, kita akan menemukan bahwa ternyata proses kanonisasi Al-Quran tidak sesederhana yang kita duga. Seorang sarjana Muslim pada periode awal yang menulis buku yang cukup menyentak kalau kita baca sekarang adalah Ibnu Abi Dawud Al-Sijistani, yang menulis buku sangat terkenal di zamannya yang berjudul Kitabul Masahif. Bahkan judul buku ini sangat menarik karena menggambarkan bahwa tidak ada satu mushaf, ada banyak mushaf, dan karena itu Masahif itu adalah jamak dari mushaf. Nah, kalau kita baca Kitabul Masahif ini, kita akan mendapatkan kesan ternyata proses kanonisasi Al-Quran itu tidak selinier, tidak sesederhana yang kita duga. Disebutkan bahwa khalifah kelima dari Bani Umayyah, yaitu Abdul Malik bin Marwan, itu mengumpulkan beberapa ahli Al-Quran untuk mengedit Al-Quran menjadi kanon, menjadi kitab yang standar. Dan komite yang dibentuk oleh Abdul Malik bin Marwan bersama gubernurnya di Irak bernama Hajjaj bin Yusuf itu telah melahirkan satu perdebatan yang intens, termasuk untuk mendiskusikan bagaimana suatu ayat dibaca dan apa yang perlu dimasukkan dan tidak dimasukkan. Salah satu perdebatan yang melibatkan Hajjaj bin Yusuf dan seorang di antara anggota komite itu adalah Abdullah bin Ziyad tentang pembacaan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 86, 87 dan 8 itu disebutkan satu frase yang oleh Ubaidullah bin Ziyad diprotes karena tidak sesuai dengan gramatikal Arab. Disebutkan dalam ayat itu kul man rabbus samawati. Jadi ayatnya berbunyi kul man rabbus samawati sab'i wal arshil azim. Kemudian disebutkan sayaquluna lillahi. Bagi Ubaidullah bin Ziyad, pembacaan ayat ini salah karena antara pertanyaan dan jawaban tidak sinkron. Pertanyaannya adalah kul man rabbus samawati sab'i wal arshil azim. Katakanlah siapa Tuhan langit yang 7 dan arsy yang agung. Dan jawabannya sayaquluna, mereka akan berkata lillahi. Maka menurut Ubaidullah bin Ziyad, kata lillahi itu harus ditambah alif menjadi Allahu. Maka ayat itu seharusnya dibaca kul man rabbus samawati sab'i wal arsyil azim sayaquluna Allahu. Nah, ini mengindikasikan kepada kita bahwa proses kanonisasi, proses stabilisasi teks Al-Quran itu masih berproses hingga pada periode Abdul Malik bin Marwan, yakni khalifah kelima dari Bani Umayyah.
Ini mengindikasikan kepada kita bahwa proses pembakuan Al-Quran menjadi kitab seperti yang kita lihat sekarang terjadi lebih lamban dibanding yang kita duga. Kita bisa berdebat sampai seberapa lama dibutuhkan bagi Al-Quran untuk menjadi Quran yang seperti kita lihat sekarang, tetapi poinnya adalah bahwa proses stabilisasi teks Al-Quran membutuhkan waktu seperti halnya kitab-kitab suci yang lain. Dengan demikian, seperti halnya kitab-kitab suci agama lain, Taurat, Injil, dan kitab agama-agama lain seperti Vedas membutuhkan waktu yang cukup panjang, demikian juga Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.